Salah satu untuk mendapatkan mencapai kenyamanan, untuk mendapatkan kedamaian, ketentraman dan arti kehidupan, jadilah pribadi yang khumul. Khumul itu adalah bersembunyi di tempat yang terang tanpa mesti diketahui oleh seseorang. Yang penting hadirlah kita dalam tengah-tengah kehidupan itu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan asluha thabitun fil ardi wa far'uha fis samaa'i. Sadaqallahu al-'azim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa natawassalu bin naf'i ulumi jami'i asatidhi fi jami'i ma'ahid. Allahumma 'allimni wa 'allimna kama 'allamtahum. Idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabatat mimma lam yubkan la yutimmu nataija. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Idfin sembunyikanlah wujudaka eksistensimu fi ardil khumuli di bawah perut bumi yang tersembunyi. Fama nabatat, maka tidak akan tumbuh sesuatu, mimma dari sesuatu, lam yuban yang tak terkubur, lam yutimma nataijau tidak akan sempurna nilai-nilainya, lipatan nilainya dari apa yang ditanamkan. Jamaah rahimakumullah, kalau kita belajar dan memperhatikan dari tanaman-tanaman, dari pohon-pohonan, dari berbagai macam sayur-sayuran, kita sering terpesona dan merasa tertarik dengan keindahan-keindahan bunga-bunga yang ranum, dengan buah-buahan yang lebat. Kalau kita masuk ke tempat-tempat bunga atau sayur-sayuran yang kita cari, tentunya yang lebat buahnya, baik dari buah cengkeh, cabai, semuanya itu pasti yang kita cari
tempat yang bagus itu. Dan kadang-kadang kita pun ingin instan, ingin segera seandainya menanam itu cepat berbuah. Hari ini kalau kita menanam di halaman rumah, beda mindset kita dengan mindset orang tua kita tempo dulu. Di mana menanam kita ingin cepat memetik. Kalau orang tua kita tempo dulu enggak demikian. Menanam itu ingin yang memetiknya itu adalah anak cucunya. Enggak berpikiran, enggak terpikir ingin menanam, ingin segera memetik. Kalau kita ini cari ini baru 1 meter gitu lah, lebat gitu kan, lebat. Nah itulah yang kita lakukan saat ini, sehingga kualitas dari pohon itu bisa dibandingkan dan bisa dibedakan mana yang paling kuat dan paling kokoh. Yang kita tanam hari ini paling banter juga 10 tahun usianya kalau pohon-pohonan yang relatif agak lama gitu. Benar nggak? Itu udah rontok 10 tahun kemudian udah nggak bisa nanam lagi dan tidak begitu berkualitas terhadap kekuatan dan eksistensi tanah itu. Kalau tanaman-tanaman tempo dulu ditanam itu bukan hanya menghasilkan buah, tapi bisa menguatkan tanah dan menghasilkan air. Bagaimana air mengalir tanpa turun hujan? Nah, bagaimana dengan kok cerita hikam malah ditanam tanaman gitu kan? Nah, artinya dengan eksistensi yang instan itu tidak bisa menjamin eksistensi seseorang menjadi pribadi yang berkualitas. Udah mulai cluenya kedekat kita. Dengan eksistensi yang instan, seseorang tidak akan menemukan pribadinya yang benar-benar berkualitas. Boleh bisa ditemukan dengan segera eksistensi seseorang hari ini dengan pencitraan. Tapi apakah benar-benar dengan pencitraan itu akan menjadi pribadi yang benar-benar berkualitas? Karena buah-buah sayuran itu kenapa begitu indah dan bagus dan berwarna-warni, menarik, tapi kok tidak lama usianya? Karena akar-akarnya itu tidak kuat di bawahnya. Akar-akarnya itu sangat pendek dan tidak tangguh di bawahnya, sehingga bagaimanapun juga bagusnya pohon-pohonan itu tidak panjang usianya karena akarnya tidak kuat. Demikian halnya dengan kita hari ini ingin menemukan jati diri dengan segera, baik popularitas, baik eksistensi dengan cara berbagai macam cara, tapi kualitas tidak diprioritaskan, hanya ingin menyegerakan kuantitasnya, itu lebih cenderung cepat rontok. Rontok itu populer, ngetop, viral, tapi keropos. Nah itu biasanya seperti pohon-pohonan itu yang distek, gitu. Ya, apalah istilahnya itu ya. Nah, bagaimana supaya
kualitas kita, kuantitas kita ini bisa tangguh. Nah, di sini Ibnu Athaillah Asy-Syakandari mengisyaratkan idfin wujudaka fi ardil khumul, kuburlah eksistensimu di bawah bumi yang tersembunyi. Kalau kita menanam biji, ditebar begitu saja, cepat kelihatan dan cepat tumbuh, tapi mudah tumbang. Makanya menanam biji-bijian jangan dulu ingin melihat daunnya, ingin melihat buahnya, tapi kuatkanlah akarnya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan asluha thabitun fil ardi wa farquha fis sama. Itu mengisyaratkan setiap langkah, setiap gerakan, setiap apa yang kita lakukan, kuatkan kalimat thayyibahnya. Tujuan dari langkah kita, tujuan dari perbuatan kita, jangan memimpikan dan ingin mengharapkan buah dari pekerjaan. Tujuannya dulu. Seperti bapak saya dulu, bukan untuk memetik buah, bukan untuk memanen buah, tapi ingin pohon ini berkualitas untuk menikmatinya. Mungkin beliau tidak bisa menikmati, tapi anak cucu dan alam ini menjadi aman, anak cucu, anak keturunannya menjadi sejahtera, bumi pun juga menjadi subur. Mungkin beliau itu tidak sempat menikmati, tapi generasinya bisa menikmati. Itu yang mesti kita lakukan hari ini. Jadi idfin wujudaka, sembunyikanlah eksistensimu. Artinya jangan buru-buru, jangan ingin ngetop populer viral. Ingin mengejar popularitas sementara kualitas kita tidak bisa ditemukan dan belum bisa ditemukan. Ini adalah cenderung kita ini mudah rontok. Ini artinya humul. Yang dimaksud dengan humul itu adalah bersembunyi di tempat terang. Itu artinya humul. Boleh kita ini lebih diprioritaskan dan memimpikan ingin menjadi makhluk langit lah, gitu kira-kira. Boleh jadi kita ini tidak nyor di bumi ini, gak apa-apa, gitu. Ini diantaranya jangan musuh itu torikoh, diantaranya seseorang menjadi seorang salikin. Artinya salikin itu adalah orang diantara orang yang mencari kedamaian, gitu. Di antara pribadi-pribadi yang mencari kedamaian, seorang salikin itu maknanya begitulah. Orang yang mencari kedamaian, makna hidup yang sebenarnya di antaranya harus memiliki pribadi yang humul, mampu bersembunyi di tempat terang. Beliau ini tidak hadir dalam kedohiran, beliau ini tidak hadir dalam eksistensi, tapi beliau ini sangat hadir dalam keberadaan. Gak mesti ingin disebut yang terhormat, yang mulia, al-mukarram, apalah itu semuanya. Gak penting itu. Yang penting kehadirannya dia ini menjadi warna dalam kehidupan. Yang penting beliau ini ada dalam kehidupan. Tanpa ada beliau ini tentu hampaklah kehidupan. Kita malu sama garam. Masa manusia kita berakal, punya akal, punya kesempurnaan pikiran, tapi di roh kita, tapi mana kita, tapi kepribadian kita ini masih kalah dengan garam. Bagaimana garam hadir di setiap masakan?
garam ini dipanggil dan disebut. Yang pasti tersebut yang disebut itu enak masakannya. Kalau sayur enak sayurnya. Kalau dadar telur itu enak dadar telurnya, dan semuanya masakan dikatakan enak. Padahal yang bikin enak itu adalah garam. Tapi nggak pernah istri kita pun juga walaupun bergelut dengan garam keseharian, tapi belum pernah istri saya sendiri belum pernah hebat garamnya. Hebat banget garamnya, enggak. Yang disebut itu hebat banget masakannya, hebat banget sayurannya. Jujur saya juga belum pernah memuji garam sampai hari ini. Hanya hari ini di depan mic ini saya puji garam itu. Betapa mulianya, betapa berharganya sang garam. Dia ini tidak pernah disebut dan tidak pernah terabsen, tapi dia hadir dalam setiap masakan-masakan istri kita. Apakah kita mampu seperti garam, tanpa mesti disebut, tanpa mesti diabsen, tapi kita hadir dalam kehidupan? Itulah yang disebut khumul. Artinya khumul itu bersembunyi di tempat terang. Itu artinya khumul. Itu diantaranya makom salikin untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, ketentraman dalam kehidupan. Yaitulah diantaranya jadilah pribadi yang khumul itu.